dan membuka hati di hadapan Tuhan untuk kebenaran firman-Nya. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Melalui pemberitaan firman-Mu, biar setiap kami para hamba-hamba-Mu dimampukan untuk memahami kehendak-Mu, rencana-Mu bagi kami sebagai hamba Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami tetap dalam pelayanan seperti yang Engkau mau. Urapi hamba-Mu yang memberitakannya dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan para pelayan Tuhan, malam ini saya ingin share berbagi kebenaran firman Tuhan untuk memotivasi kita dan memahami lebih lagi akan peran kita sebagai pelayan. Ya, firman Tuhan malam ini Bapak dan Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan berjudul Pelayan bagi jiwa-jiwa. Sekali lagi pelayan bagi jiwa-jiwa. Kolose pasal yang pertama ayat 28 sampai 29 firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Kolose pasal yang pertama ayat 28 sampai ayat yang ke-29, demikianlah firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 bagian B. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebagian orang yang menganggap bahwa seorang pelayan itu adalah orang yang harus dihormati. Orang yang harus disanjung. Orang yang harus diberi tempat terbaik. Segalanya terbaik. Orang yang seharusnya diberikan pujian kepada dia. Bahkan orang yang rindu atau yang senang kalau dirinya dilayani. Padahal Yesus sendiri pernah berkata bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pelayan bagi jiwa-jiwa. Dari dua ayat yang kita baca ini, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Kolose pasal 1 tadi, di sana kita menemukan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan
bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan Allah baginya, ia harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah tentu saja mengapa demikian? Kenapa Paulus berkata dia harus bekerja melayani dengan sungguh-sungguh? Karena Paulus menyadari, saudaraku sekalian, bahwa jiwa itu adalah prioritas utama dalam pelayanannya. Itu bagi Paulus. Jiwa itu adalah yang terutama, yang harus diupayakan bagi dirinya untuk memahami lebih mengenai pelayanan itu sendiri. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sana bahwa jiwa-jiwa itu adalah fokus pelayanan Paulus. Di ayat yang kita baca tadi saudara-saudara, dia berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa artinya sebuah pelayanan? Apa artinya sebuah sarana pelayanan yang baik, yang bagus, gereja yang besar? Kalau prioritasnya bukan pada manusia atau pada jiwa. Tadi Petrus menjelaskan bahwa Allah sangat menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa, itu yang ada di hati daripada Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tidak ada yang binasa, semua orang berbalik dan bertobat. Maka saudara-saudara, itulah yang mendorong Paulus berusaha dan bergumul dengan segala tenaga untuk menasehati, untuk mengajar dan memimpin jiwa-jiwa mengenal Kristus. Berusaha dan bergumul dengan segala tenaga. Menasehati, mengajar, dan memimpin jiwa-jiwa mengenal Kristus. Bagi Paulus tidak ada fokus yang lain selain daripada fokus pada jiwa itu sendiri. Mengapa demikian saudara-saudara? Paulus menyadari bahwa tugas yang dipercayakan Allah kepadanya adalah meneruskan firman Tuhan itu kepada jiwa-jiwa. Meneruskan firman Tuhan itu atau memberitakan, menyampaikan, mengkomunikasikan, memproklamirkan firman Tuhan itu kepada jiwa-jiwa. Karena Tuhan sekali lagi menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat dan mendapat selamat. Saudara-saudara, itulah yang ada di hati seorang rasul yang bernama Paulus.
Maka tentu saja saudara-saudara, belajar dari apa yang Paulus lakukan. Belajar dari apa yang Paulus pergumulkan. Maka dengarkan baik. Setiap kita yang mengambil keputusan untuk melayani harus sadar bahwa kita adalah pelayan bagi jiwa-jiwa. Tidak boleh ada di antara kita yang akhirnya hilang semangat gairah pelayanannya karena jiwa yang kita layani tidak menghormati kita. Karena orang-orang yang kita layani tidak memberi sanjungan, tidak memberi imbalan kepada kita. Kata pelayan bukanlah orang yang harus dihormati atau disanjung. Kata pelayan atau seorang pelayan bukanlah orang yang harus dihormati. Namanya saja pelayan. Sebagai pelayan Tuhan, pelayan Allah, maka kita juga sekali lagi harus sadar siapapun bahwa kita adalah pelayan bagi jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk predikat panggilan yang Kau beri kepada kami. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan. Belajar dari apa yang kami dengar. Bahwa sebagai seorang pelayan harus sadar bahwa kami melayani jiwa-jiwa. Kami harus rela, harus siap untuk tidak dikagumi. Harus rela dan harus siap untuk tidak dihormati. Karena penghormatan hanyalah untuk Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami adalah hamba yang layak menerima hormat, yang layak menerima sanjungan pujian, hanyalah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran malam ini. Termeterai di dalam setiap hati kami, mendorong kami untuk lebih bergairah lagi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.